Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya, bunda sekalian, kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat insya Allah ya. Adapun para bunda yang lain yang mungkin terkendala untuk mengikuti Zoom di sore hari ini, mudah-mudahan nanti diberikan kemudahan ya oleh Allah untuk bisa mengikuti meskipun harus menyimak dulu nggak apa-apa. Yang penting ilmu tersampaikan, gitu ya. Nah, tadi sebelumnya ada kabar nih, ada kabar nih dari Bunda Bunda rumahnya di Papua, gitu ya. Di kompleknya kebakaran, jadi nggak bisa ngikutin. Ya, ya mudah-mudahan diberikan apa ya, kemudahan dalam menjalani ujian. Ya. Oke, tema kali ini adalah pre-academic skill. Ya, jadi kan kalau saya berikan tugas, itu kan ada ruang pre-akademik ya, Bun. Nah, ruang pre-akademik dari dari ruang demi ruang itu kita bahas apa sih tema atau eh, yang bisa mewakili gitu ya. Kenapa diberikan nama ruang sensori diet, ruang sensori motor, ruang pre-akademik ya, atau leisure time, atau ruang produktivitas dan sampai kepada ruang komunikasi fungsional itu apa sih emang ruang-ruang itu gitu ya, artinya apa sih gitu ya. Nah, maka sesuai dengan namanya, eh, ruang itu atau tema itu kita berikan latihan ya kepada anak sesuai dengan tujuan dari masing-masing ruang gitu ya. Kalau ruang berakademik, kalau ruang sensori motor, sensori diet atau di awal di tahap pertama sensori ruang sensori itu kan kaitannya dengan perbaikan sensori ya kan Bu. Kemarin-kemarin untuk materinya di tema sensori juga sudah saya sampaikan ya. Terus di ruang sensori motor juga mungkin sedikit banyak Bunda juga sudah tahu ya. Mungkin kalaupun belum jelas nanti bisa diulang-ulang kembali. Nah, sekarang kita masuk ke ruang pre-akademik, maksudnya ke tema pre-akademik skill. Nanti apa aja sih ya yang kemudian pre-akademik. Nah, kita lanjut ya. Nah, bahwa pre-academic skill adalah keterampilan persiapan sebelum anak memasuki bangku sekolah atau PAUD ya. Dalam hal ini pendidikan anak usia dini itu kan di mulai usia sekitar 4 sampai 5 tahun atau bahkan ada yang 6 tahun ya. Nah, kalaupun ada yang bermain, apa kelompok bermain itu kan sudah mulai di sekitar 3 tahun itu sudah dimasukkan ke kelompok bermain, baru nanti ke TK gitu ya. Nah, semua itu kan termasuk dari pendidikan anak usia dini gitu ya, mulai dari 3 tahun sampai 5 atau 6 tahun sebelum memasuki SD gitu ya. Nah, itu kan pengertiannya. Nah, jadi perlunya persiapan pre-akademik ini supaya nanti ketika dia sudah mulai masuk di bangku sekolah SD, dia sudah siap ya. Nah, pre-academic skill merupakan keterampilan tingkat atas gitu ya pada piramida belajar anak ini gitu ya. Nah, pre-academic skill itu letaknya di sini ya Bun nanti ya. Maksudnya untuk akademik ya, akademik kan letaknya di sini. Adapun pre-akademik itu berarti sebelum-sebelumnya itu harus dibereskan dulu mulai dari kematangan sensorinya, motoriknya, perseptualnya. Nah, itu harus dimatangkan dulu sebelum si anak ini menerima ilmu baru atau keterampilan baru ya yang didapat dari sekolahnya. Gitu. Nah, di ruang berakademik skill ini ya atau di tema akademik berakademik ini kita akan membahas tentang mulai dari memaksimalkan fungsi jari atau menguatkan jari-jari ya sendi bagian
pergelangan tangan sampai ujung jari ya, karena yang dipakai kalau sudah sekolah itu kan banyak menggunakan fine motor skill-nya ya. Jadi keterampilan motorik halusnya betul-betul difungsikan gitu ya. Selain itu, nanti kita juga akan belajar tentang perbaikan komponen dasar untuk menulis. Nah, jadi menulis sendiri itu membutuhkan komponen komponen dasar ya. Jadi tidak hanya sekedar menulis memegang pensil terus menulis, itu tidak hanya itu, tetapi ada namanya itu sebutannya itu komponen yang underlying ya, di bawah skill itu harus punya keterampilan tertentu gitu ya, di antaranya fine motor skillnya atau kemampuan motorik halusnya harus bagus, visual persepsinya harus baik juga, terus apa namanya, crossing midline. Nah, itu semua adalah salah bagian dari menulis gitu ya, atau susunan atau komponen penyusun, keterampilan penyusun ya, sebelum ke keterampilan yang fungsional yaitu menulis tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya berbagai macam aktivitas untuk menguatkan otot bagian tangan ya. Nah, karena yang kita bicarakan ini adalah anak-anak dengan kondisi khusus ya kan, maka ketika kita mau mengajarkan menulis pun harus dilihat secara detail ya. Apa ya yang perlu dikuatkan terlebih dahulu sehingga dia bisa mudah untuk menulis, untuk aktivitas menulis gitu ya. Nah, kalau untuk anak-anak yang lainnya, maksudnya untuk anak-anak tipikal lainnya, itu kita mulai mengajarkannya kan sudah mulai ini ditulis huruf A, ditulis huruf B, atau langsung untuk menulis aktivitas itu langsung kita ajarkan gitu ya. Tetapi untuk anak-anak dengan kondisi khusus tidak bisa langsung masuk ke intinya. Menulis huruf A, menulis kata-kata mama itu belum bisa juga. Apalagi itu eh, harus diperbaiki dulu, cara dia duduknya harus tegak dulu, kestabilan sendi bahunya harus diperhatikan, terus uh, tersupportnya antara pergelangan tangan, terus sikunya itu harus dipastikan dia di atas meja, kestabilan sendi bagian pergelangan tangannya harus bagus dulu, terus cara memegang pensilnya sudah benar atau belum, kalau belum benar kita latih dulu. Nah, jadi ya banyak persiapan yang harus kita lalui untuk mengajarkan anak menulis gitu ya. Tidak hanya menulis saja sih sebetulnya, tetapi keterampilan yang lain. Kalau di TK itu kan ada melipat, terus mencocok, menggunting, yang menggunakan otot-otot bagian tangan saja. Nah, itu namanya fine motor skill ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pre-akademik itu erat kaitannya dengan keterampilan motorik halus gitu ya, Bun. Paham ya? Nah, selanjutnya kita akan membahas juga tentang tahapan menulis atau handwriting gitu ya. Tahapan menulis pun juga ada ya. Eh, Jangan langsung ke ini loh cara nulis A itu begini, diagonal kanan diagonal kiri terus. Nah, kalau anak yang apa namanya tipikal nggak usah kita ajarin gitu, dia sudah bisa, asal dia terbiasa dia bisa, tulisannya sudah bagus. Nah, tetapi untuk mengajarkan menulis pada anak-anak dengan kondisi khusus itu perlu di breakdown gitu ya, mulai dari dia mengenal apa namanya garis ya, garis-garis, mengenal menghubungkan garis gitu ya, mulai garis tegak atau vertikal, horizontal, diagonal kanan, diagonal kiri. Nah, itu harus ada orientasinya terlebih dahulu ya. Jangan sampai anak nggak mengenali garis-garis tersebut yang untuk menyusun, guna menyusun huruf, tetapi langsung kita ajarkan ke huruf, ya tentu dia akan kesulitan. Maka perlu tahapan-tahapan ya untuk menulis gitu ya, namanya handwriting ya, menulis dengan tangan dia gitu ya. Garis diagonal kanan, diagonal kiri, lengkung kanan, lengkung kiri, lengkung atas, lengkung bawah. Nah, karena ketika kita menulis angka ataupun huruf
itu akan menggunakan semua itu, entah itu diagonal, vertikal, lengkung. Nah, itu semua akan kita gunakan. Maka keterampilan yang sedetail itu harus kita berikan pengalamannya kepada anak terlebih dahulu, gitu ya, sehingga dia lebih mudah mengkombinasikan antara eh, garis-garis tersebut untuk membentuk suatu angka ataupun huruf, gitu ya, Bun. Nah, selanjutnya posisi terbaik saat menulis. Nah, ini jadi terkadang pun juga harus diketahui oleh orang tua. Kalau mengajarkan menulis itu sebaiknya di atas meja ya. Tidak glosor gitu loh bahasa Jawanya. Di lantai maksudnya ya. Jadi di atas meja, dan mejanya itu pun diusahakan jangan terlalu tinggi juga jangan terlalu rendah ya. Nah, nanti selanjutnya kita membahas tentang keergonomisan tempat untuk belajar. Jadi seberapa sih tempat itu atau alat yang kita gunakan itu cocok dengan tubuh kita ya. Jadi ramah tubuh ya, ramah posisi di tubuh kita ya, Bun. Nah, eh selanjutnya, nah ini kita akan berbicara tentang posisi terbaik ya saat menulis. Ini sekedar spill dulu ya. Nanti pelan-pelan. Oke, kita ini secara umum dulu ya, Bun. Saya ajarkan secara umum dulu seperti apa. Nah, nanti untuk lebih detailnya sambil jalan lah ya, kita kasih apa istilahnya itu, sambil pelajarannya sambil jalan, pengetahuannya sambil jalan ya. Oke, nah posisi terbaik saat menulis itu seperti apa ya? Di atas meja ya, di atas meja seperti ini gitu ya. Nah, usahakan tingginya itu setinggi lu apa ini namanya siku ya, setinggi siku anak saat duduk ya. Jangan terlalu tinggi dan terlalu rendah gitu ya. Nah, terus eh, tangan tangan tersupport mulai dari lengan sampai pergelangan tangan. Nah, jadi bagi yang orang tua yang mau mengajarkan menulis, tolong perhatikan ya, mulai dari eh, ini, dari lengan bawah ini ya, lengan bawah ini sampai pergelangan tangan itu harus nempel ya, nempel di meja. Jangan sampai gantung. Kalau gantung nanti nggak stabil, tulisannya kurang bagus. Kita sendiri juga bisa merasakan ya, Bu. Saat kita menulis tapi posisinya tidak tersupport sepenuhnya di atas meja, tentu kualitas tulisannya juga buruk gitu ya. Tidak bagus lah ya untuk apa namanya, hasilnya ya, hasilnya kurang bagus gitu. Jadi harus di support. Dan nanti untuk pergelangan apa namanya, untuk jari-jarinya juga sebaiknya juga harus baik juga. Oh ya, kemarin ada yang terkendala nggak ya untuk pegang pensilnya ya? Jadi sebetulnya ada alat ya, saya mungkin lupa. Kalau lupa saya diingatkan ya, Bu, yang berfungsi untuk apa namanya, menulis itu loh. Apa namanya, alat bantu untuk memegang pensil dengan benar, gitu ya. Itu ada kok ya di Shopee itu ada di keren. Iya, pensil grip. Ya, pensil grip bisa juga buat pakai itu. Kalaupun yang manual bisa pakai klip kertas itu juga bisa. Kita modifikasi sedikit gitu ya. Terus kita pakai buat genggaman untuk menulis anak gitu ya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang memaksimalkan fungsi tangan. Sebetulnya ini ada bahasan khusus ya, tapi nggak apa-apa untuk mengenalkan dulu tentang preakademik ya. Itu perlu kita ketahui ya. Nah, tidak lepas ya, ketika kita menulis itu tidak lepas dengan menggunakan tangan ya. Adapun yang sangat spesial lagi, kalau nggak punya tangan bisa menggunakan kakinya, tapi itu latihannya ekstra, harus ada
apa support dari bahkan orang tua ataupun dari anaknya sendiri. Kalau tapi itu normal, maksudnya untuk mentalnya bagus ya. Nah, tapi kita punya tangan ya, di antara para orang tua ini anaknya semuanya ada tangan secara utuh gitu ya. Nah, maka kita tahu fungsi tangan itu selain untuk menulis kan banyak banget ya Bu. Kita aktivitas kita itu kan menggunakan tangan kita. Nah, maka perlu kita klasifikasikan ya tentang fungsinya untuk apa aja. Nah, ini Bunda perlu tahu supaya nanti ketika melatih pun itu juga lebih terarah gitu ya. Nah, yang pertama adalah meraih. Ya. Jadi tangan itu fungsinya untuk meraih, meraih reach gitu ya. Nah, jadi eh, kalau anak dikasih sebuah benda, gitu ya, ayo ambil, ambil. Nah, itu kan kemampuan itu biasa dimiliki anak di usia sekitar eh, sekitar 6 bulan ya, 6 7 8 bulan itu dia sudah mulai harus bisa ya, meraih itu harus bisa gitu ya. Nah, itu fungsi tangannya bagus. Gitu. Dimulai dari situ dulu gitu ya. Dia sadar dengan ke arah mana dia harus menggerakkan tangannya supaya dia bisa meraih benda itu. Ya. Terus selanjutnya setelah untuk meraih menggenggam. Nah, menggenggam kita tahu ya, menggenggam seperti ini gitu ya. Terus mengait ya, mengait itu beda dengan menggenggam ya. Mengait itu dengan menggunakan biasanya menggunakan jari-jari kita di antara sendi-sendi jari kita itu kita mengait. Contohnya ketika kita membawa ember ya yang ada cangkingannya itu kan kita mengait dengan eh, jari-jari kita. Nah, itu fungsinya gitu ya. Selanjutnya melepas. Nah, melepas itu pun juga termasuk fungsi tangan. Ada kalau masih ada refleks primitifnya kan dia nggak bisa melepas gitu ya. Jadi membawa terus dibawa terus dan sulit untuk lepas gitu ya. Nah, nanti mungkin di antara anak-anak Bunda masih ada ya yang ada kesulitan untuk melepas gitu ya, melepas benda yang dia bawa. Nah, itu berarti harus dimaksimalkan dulu fungsi tangannya sebelum kita mengajarkan aktivitas-aktivitas yang membutuhkan kerja dari fine motor skill atau tangan kita. Ya. Selanjutnya untuk memanipulasi, ya prehension pattern istilahnya ya. Memanipulasi itu memainkan benda-benda kecil, ya seperti dan apa namanya dan bisa di breakdown lagi ya dari memanipulasi itu yang seperti apa ya. Ada pinch itu yang seperti ini ya Bu. Nah, jadi gerakan menyatukan ujung-ujung jari. Jadi kayak mencubit, gerakan mencubit itu namanya gerakan pinch ya. Pinch. Jadi kayak jumput jumput atau mengambil benda-benda kecil gitu ya, namanya pinch. Kalau grasp itu menggenggam tadi dan hook itu mengait tadi gitu ya. Nah, jadi ini perlu diketahui oleh beras dan masing-masing harus bisa anak ya. Anak harus bisa dari beberapa komponen itu. Kalau anak masih mengalami kekakuan atau tidak bisa dalam memaksimalkan fungsi tangannya, kemungkinan besar dia akan kesulitan untuk menulis atau kegiatan yang lain gitu ya. Nah, meraih itu seperti ini ya, meraih anak bisa memberikan benda ke kita atau dia bisa meraih benda dari kita gitu ya. Nah, dan jika dia juga bisa meraih ya benda yang di atas gitu sambil dia berjinjit, dia mencoba atau dia berusaha untuk naik. Nah, itu suatu keterampilan ya yang harus dimiliki anak ya. Jadi setiap tahapan aktivitas atau tahapan perkembangan anak itu memang harus dilalui supaya nanti besarnya dia bisa lebih eh, cakap ya untuk eh, hidup gitu ya. Nah, ini contohnya ya Bun, menggenggam atau grasp.
Nah, itu sendiri ada beberapa tipe genggaman ya, tidak cuma sekedar menggenggam aja, tetapi genggamannya berbeda-beda ya. Ada yang menggenggam modelnya seperti ini. Nah, anak harus bisa juga. Latihannya bagaimana? Nah, latihannya nanti bisa dimodifikasi ya dari aktivitas yang kita berikan nanti bisa dimodifikasi ya. Contohnya menggenggam lateral. Nah, lateral grasp atau genggaman yang bentuknya lateral. Jadi seperti memegang ini apa ini handrem ya atau apa? Saya kurang tahu ya. Terus memegang kunci gitu ya. Memegang kunci eh, seperti ini ya kan. Terus menggenggam saat menggunakan pensil atau pulpen itu kan genggamannya juga berbeda ya tentunya ya. Namanya tripod grip. Terus ini memegang kunci seperti ini. Nah, ini harus keterampilan yang harus kita bisa, gitu ya. Kalau ada masalah di tangan kita, tentu untuk melakukan aktivitas yang lainnya juga akan kesulitan, gitu ya. Apalagi menulis, gitu. Kalau ada masih ada kesulitan. Nah, ini contohnya untuk mengait ya, mengait seperti ini ya, bisa menggunakan apa namanya jari-jari kita saat apa ini bergelantungan ya, menguatkan jari-jari kita, terus mengait ember cangking gitu ya kan. Kemarin itu sudah pernah saya berikan ya Bun untuk aktivitas membawa ember pakai tangannya gitu ya, baik itu yang dicangking atau dipegang dengan kedua tangan ya. Nah, pins itu yang mengambil benda-benda yang kecil seperti ini ya, Bun. Jadi mensortir ya, mensortir benda-benda kecil untuk dimasukkan ke sini. Jadi mengambilnya ini loh, posisi yang seperti ini, anak juga harus bisa, gitu ya. Nanti coba dicontohkan. Kalau seperti ini masih kesulitan, ya tentu anak belum bisa pegang pensil, ya, belum bisa pegang pensil, gitu ya. Nah, komponen dasar ya, komponen dasar untuk mensupport aktivitas menulis apa aja gitu ya. Yang pertama, kontrol postural ya. Kontrol postural itu yang seperti apa gitu ya. Nah, kontrol postural itu tegaknya punggung kita itu bagus apa enggak, atau kuatnya kekuatan punggung atau bagian punggung itu sudah baik atau belum, sudah tegak apa enggak, posisinya bungkuk atau enggak gitu ya. Dan ini akan mempengaruhi ketahanan saat duduk ya. Kalau anak kontrol posturalnya itu masih lemah, dia nggak bisa berlama-lama ya untuk fokus ya, fokus duduk anteng gitu ya, diam, tenang sambil menurut aktivitas dia, dia akan eh, akan bergerak banyak atau bahkan dia sudah nggak mau ngerjakan. Jadi ada endurance itu tahan, bertahan gitu ya. Saat dia melakukan aktivitas itu eh, bertahannya sampai berapa lama gitu ya. Ya karena otot bagian punggungnya lemah sehingga harus dikuatkan dulu ya. Kan kalau menulis kan posisi duduk itu kan perlu kita menyangga tubuh kita ya Bu, menggunakan tentu dengan otot punggung juga harus ada, harus kuat gitu ya, harus tegak gitu ya. Kalau dia masih lemah ya tadi adanya dia glosor gitu ya, seringnya nyender glosor gitu ya, karena masih ada kelemahan otot pada bagian kontrol postural. Maka harus dilatih dulu biar dia bisa duduk tegak dulu gitu ya. Terus selanjutnya visual persepsi. Nah, visual persepsi ini eh, apa yang mata tangkap lalu diterjemahkan di otaknya. Jadi misalkan, oh ini aku melihat kotak. Oh, kotak itu berarti artinya persegi. Nah, atau namanya persegi. Terus misalkan kita minta anak untuk menyalin tulisan dari buku satu ke buku yang lain dulu ya. Belum 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 dari papan tulis ke buku, tapi masih dari buku halaman 1 ke halaman 2. Nah, disuruh menyalin.
Kalau anak masih ada gangguan visual persepsi, dia akan merasa sangat kesulitan. Ya. Jadi ini perlu dipahami. Jangan sampai kita nyeletuk, alah gini aja nggak bisa. Ini loh tinggal gambar kayak gini tinggal. Nah, kalau kita ya bisa, ya. Kalau anak-anak, nah terutama yang masih ada gangguan sensori, ya sensori, terus motoriknya, ya tentu dia akan kesulitan untuk menerjemahkan apa yang dia lihat, gitu ya. Berpikir tentang apa yang dia lihat itu ya apa ini dia blank gitu ya, jadi nggak ada informasi di otaknya, sehingga untuk mengolah mengolah informasi yang dia lihat itu minim minim ya minim eh, memori ya minim, jadi nggak bisa diproses gitu ya, jadi dia kesulitan untuk beraktivitas gitu ya, paham ya. Selanjutnya fine motor skill. Nah, fine motor skill itu tadi keterampilan motorik halus ya. Jadi cara menggenggam pensil itu seperti apa? Kalau masih menggenggam seperti ini ya, Bun. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa keterampilan motorik halusnya masih buruk ya. Jadi belum siap untuk diajari menulis kalau yang seperti ini ya. Harus dikuatkan dulu. Mulai dari mana cara menguatkannya? Ya, mulai ini berbarengan ya, berkesinambungan atau beriringan ya, beriringan antara mengajarkan motorik kasarnya juga motorik halusnya gitu ya, karena memang perkembangan motorik halus itu harus diawali dengan perbaikan motorik kasarnya dulu ya. Selama motorik kasarnya itu masih kurang atau masih buruk, ya tentu untuk mengajarkan motorik halusnya akan sangat kesulitan ya. Jadi prinsip dari perkembangan manusia ya, manusia itu adalah dari motorik kasar ke motorik halus dulu gitu ya, dari ke kepala, dari kepala menuju ke tulang ekor gitu. Jadi yang dekat menjauhi yang tubuh ya. Jadi cephalocauda proximo-distal gitu ya istilahnya. Gimana paham ya? Mudah-mudahan nggak bingung. Jadi intinya kalau mau mengajarkan motorik halus harus didahului dengan motorik kasar dulu gitu ya. Melatihnya beriringan juga boleh. Yang penting Bunda paham sehingga ketika anak itu diajari menulis ataupun meronce ataupun segala macam aktivitas yang membutuhkan motorik halus nggak bisa-bisa, nah Bunda memaklumi. Oh berarti ini motorik kasarnya harus tak latih dulu. Ya. Contohnya aku mematangkan dia melompat, berguling, merayap, jalan jongkok, jalan pakai lututnya, memanjatnya, koordinasi antara kanan dan kirinya. Nah, itu harus aku kuatkan dulu. Nah, seiring dengan kita menguatkan keterampilan motorik kasarnya, kita boleh mengajarkan motorik halusnya juga, gitu ya. Sehingga perbaikan tubuh itu bersama-sama, ya, berkesinambungan, bareng-bareng, gitu ya, holistik dia kerjanya, gitu ya. Gitu. Selanjutnya, eh, ini koordinasi mata dengan tangan. Nah, koordinasi antara mata kita dengan tangan. Jadi kalau masih anak kita latih tangannya itu masih kerja sendiri, artinya antara mata dengan tangannya itu tidak ada koordinasi. Kita ajari meronce, kita ajari menyendok, kita ajari aktivitas main Lego, tapi matanya masih kemana-mana, gitu ya, lihat sana, lihat sini, macam-macam. Nah, itu berarti masih masih sangat jauh ya, masih sangat jauh gitu ya, untuk dilatih menulis gitu. Karena harus ketika menulis itu harus ada koordinasi antara mata dengan tangan kita saat kita menggerakkan pensil ini ke arah mana gitu ya. Terus kita berpikir ini oh huruf A itu seperti ini, angka satu seperti ini gitu ya. Kalau kita tidak menggunakan mata ya nanti akan kesulitan juga. Di samping keterampilan-keterampilan yang lain yang tadi sudah saya sebutkan. Ya. Selanjutnya koordinasi dua tangan. Nah ini
boleh ya kalau menulis, kalau anak dominan tangan kiri bolehlah ya menulis dengan tangan kiri, tangan kanannya menyupport aja. Jadi kalau bunda nanti melatihkan anak menulis, diusahakan tangan yang dominan itu kan nanti yang pegang pensil ya. Sedangkan tangan yang tidak dominan itu nanti memegang bagian dari bukunya itu. Jadi kayak kita yang biasa kalau kita menulis kan kita memegang bukunya supaya stabil gitu ya. Jadi menyupport aktivitas tersebut, membantu tangan yang dominan untuk bisa menyelesaikan aktivitasnya gitu ya. Mungkin bisa kita bayangkan ya Bun, ketika kita menulis tetapi tangan kirinya, kita nulis dengan tangan kanan karena dominan kanan ya. Lalu tangan yang sebelah kiri kita nggak pakai gitu ya. Jadi dia di sebelah hanya ya tidak dipakai berarti nggak ada nggak ada aktivitas. Jadi dia cuma di sebelah tubuh ini aja, tidak termasuk dia di atas meja ya. Atau bahkan memegangi buku pun juga tidak. Nah, contohnya seperti itu. Terus kita menulis tentu kurang nyaman juga ya, karena eh, kestabilan dari tangan, ya, kestabilan dari tangan kanan itu juga disupport dengan tangan kirinya. Ketika menulis kan tangan kiri memegangi buku gitu ya, sambil menjaga keseimbangan ya, menjaga keseimbangan saat kita melakukan aktivitas menulis gitu. Jadi koordinasi dua tangan penting ya buat menulis. Ya, kalau Hafizah masih masih agak jauh ya Bun dari menulis ya. Dan Hafizah juga dominan tangan kiri nggih. Kalau ini sangat-sangat apa namanya umum banget terjadi ketika anak dengan gangguan sensori sering banget menggunakan atau dominan tangan kirinya. Hampir setiap anak itu dijumpai dominan tangan kirinya gitu ya. Sangat sering dijumpai itu. Nah, jadi untuk Hafizah harus dimatangkan dulu sistem sensorinya dulu ya. Untuk aktivitas menulis masih jauh gitu ya. Jadi kita matangkan dulu ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah Bun. Yang penting motorik kasarnya, motorik halusnya kita matangkan dulu gitu ya. Sama eh, nanti insya Allah kalau motorik kasarnya, motorik halusnya udah baik ya, itu nggak butuh waktu lama kok Bu untuk bisa mengajarkan menulis, insya Allah nggak butuh waktu lama karena seiring dengan membaiknya motorik kasar motorik halus itu kognitifnya juga akan meningkat. Jadi tidak hanya sekedar motoriknya aja yang meningkat, tetapi juga kemampuan kognitif, kemampuan persepsi, visual persepsi pun juga akan meningkat. Karena kerja tubuh itu apa tadi? Hierarki ya. Hierarki itu kerjanya bareng-bareng. Jadi kalau kita memperbaiki satu komponen, yang lain juga ikut terperbaiki, gitu ya. Jadi jangan khawatir. Insya Allah asal kita fokuskan dulu ya. Memang tahapannya harus begitu dulu Bun. Kalau kita langsung jujuk ke tiba-tiba langsung mengajari untuk menulis, ya nanti malah nggak ada progres. Maka yang terjadi ketika mungkin di klinik ataupun di rumah sakit ataupun di rumah pun gitu ya, kalau tidak tepat cara menangani anak tidak sesuai dengan tahapan perkembangannya, ya progresnya sulit ya untuk dilihat. Nah, contohnya kan sudah banyak ya, Bun. Ketika anak itu belum bisa fokus atau masih ada gangguan sensor itu sangat lekat gitu ya. Tetapi langsung diajari menulis atau diajari meronce, diajari pasang-pasang puzzle ataupun menjepit pom-pom. Nah, padahal untuk si anak ini belum bisa melompat, belum bisa berguling, belum bisa naik papan titian secara mandiri gitu ya. Naik papan keseimbangan juga belum, masih takut, masih takut ketinggian. Kalau kita ajarkan langsung ke menulis ya tentu yang ada cuma emosi, emosi, emosi gitu ya. Karena memang belum tahapnya. Maka harus dilalui, diberikan latihan dulu dari dasarnya dulu kita matangkan sehingga ketika sensori dasarnya atau dasar-dasar komponen untuk belajarnya itu sudah matang,
maka secara otomatis anak itu akan mudah menerima gitu ya. Ibarat udah siap lah ya, udah siap ketika diajar itu udah siap. Seperti itu ya, paham itu. Nah, selanjutnya cross midline. Nah, cross midline itu adalah menyeberangi garis tengah tubuh. Nah, kalau anak masih kesulitan untuk keterampilan crossing midline, tentu dia juga akan kesulitan untuk menulis ya. Jadi ini masalah ini biasanya satu paket gitu ya. Satu paket. Kalau anak itu belum bisa menulis, kemungkinan dia juga untuk usaha persepsinya masih buruk, motor skillnya juga masih kurang, koordinasi mata tangan juga belum terbentuk, koordinasi dua tangan juga masih kesulitan, crossing midline juga masih. Jadi ini biasanya satu paket nggak bisa anak ya kalau belum masih masih harus perbaikan sensorinya dulu lah ya. Sensori motoriknya itu memang tahapnya lama di situ ya. Nanti kalau sudah bisa, insya Allah mudah untuk ngajari entah itu ilmu baru menulis atau dan sebagainya. Ya. Oke, dari Bu Mediana, latihan apa yang harus anak lakukan untuk mendukung kontrol posturalnya supaya bisa betah duduk? Nah, untuk kontrol postural ini karena kaitannya dengan apa namanya kekuatan otot ya, Bu. Kaitannya juga dengan apa namanya tonus otot ya. Tonus ototnya itu lemah atau baik gitu ya. Nah, jadi bisa kita lakukan dengan yang kemarin seperti kemarin sit up boleh. Sit up yang kemarin saya berikan atau push up kalau yang kemarin sit up ya. Saya berikan sit up, terus merayap, terus untuk apa namanya berguling gitu ya, aktivitas yang motorik kasar terutama gitu ya. Terus selanjutnya eh, jalan jongkok atau jalan dengan lutut. Nah, kalau untuk meme itu untuk kontrol posturalnya saya lihat tidak ada masalah ya. Kalau selama saya lihat ini tidak ada masalah. Hanya saja untuk kenapa anak nggak bisa tahan lama? Nah, itu bukan karena kontrol posturalnya yang mungkin lemah ya, tapi karena sensorinya yang masih bermasalah gitu ya. Jadi ini ada tanya juga, tetapi tidak mendominasi. Kalau masalah di meme itu bukan kontrol posturalnya, tetapi sensorinya yang tidak membuat dia itu tidak mudah untuk endurance ya, ketahanan saat dia beraktivitas itu belum lama. Jadi latihannya ya tadi pun apa namanya untuk kontrol postural ya latihannya tadi motorik kasar banyakin gitu ya. Terus aktivitas lempar tangkap bola yang melemparnya bola dari atas sehingga otot ini terbiasa untuk bergerak. Jadi kalau Bunda melihat otot bagian belakang itu berkontraksi, oh berarti itu latihan yang tepat untuk motorik kasarnya atau kontrol posturalnya begitu ya. Dari Bunda Sari, pun akhir ini Hasim gaya menulisnya suka aneh-aneh. Misal nulis muka, dia nulisnya M U terus A baru K nya ya. Jadi dia kasih space untuk K-nya dulu. Ya. Oh gitu. Anak dengan gangguan sensori memang ada yang begitu ya Bu. Nah kalau ini apa ya Bu? Enggak gini juga sih ya. Nah ini mungkin kreasinya dia atau apa ya istilahnya nggak harus nggak semuanya begini gitu ya Bu. Nggak semuanya begini gitu ya. Iya Nah, Bun, soalnya kemarin-kemarin dia memang nggak begitu gitu. Jadi uh, saya pikir ada yang apa dia ada yang baru apa gitu. Saya bilang ada gangguan baru atau apa gitu. Soalnya kayak misalnya nulis huruf I, titiknya di samping. Padahal dia kan tahu sebetulnya udah tahu kalau I itu titiknya di atas kok di samping gitu. Apalagi dia lagi berkreasi gitu ya dengan caranya dia gitu ya Bu ya. ya bisa juga gitu Bun karena dia sudah tahu gitu loh. Kalau Ya udah dia sudah tahu, tahu, cuman ya, kok ada aneh. iya, Begitu. iya, Iya. Oh iya, iya, iya. Nggak, kalau nggak apa-apa. misalnya bukan gangguan. Bukan gangguan karena dia mungkin pengen kalau kayak gitu berarti Bunda bisa nanti bisa memberikan apa ya semacam eh, dikasih kesempatan aja untuk berkreasi kayak misalkan menyediakan gambar kah atau jadi untuk menyalurkan kreasi dia gitu bisa juga seperti Iya. itu
Oke, ya oke. Bun. Iya, baik, Bun. Iya. Ya. Dari Bunda Uriati, contoh video sit up ada nggak Bun? Saya cobakan. Oke, nanti saya kirimkan ya Bun. Insya Allah ya. Ini sebetulnya kemarin untuk video yang saya janjikan ke Bunda Diana yang apa itu satunya itu jalan jongkok itu sudah saya bikin, cuman mau saya upload itu masih lupa-lupa terus. Nanti ya Bun, tolong saya diingatkan ya. Saya juga lupa. Tolong saya diingatkan gitu ya Bun. Ya. Ya nggak apa-apa Bun, sangat bergabung ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi ya. Terus selanjutnya, nah selanjutnya saya mas lanjutkan sedikit ya. Nah, berbagai aktivitas untuk menguatkan otot bagian jari dan tangan. Nah, apa saja ya? Nah, mungkin ini sebagian sudah saya berikan untuk tugas gitu ya, karena tugas di ruang preakademik itu kebanyakan itu menggunakan eh, jari-jari gitu ya, karena untuk latihan ya preakademik gitu ya, latihan menggunakan motorik halus gitu ya. Jadi ruang pre-academic skill atau kan itu saya kasih garis miring atau fine motor skill gitu ya, fine motor skill atau pertama motorik halus gitu ya. Nanti banyak menggunakan jari-jari ya, tangan dan jari-jari. Yang disebut tangan itu bukan dari lengan bawah ya, Bun. Jadi Bunda bisa lihat ya, ini kan tangan ya, yang dimaksud tangan itu mulai dari pergelangan tangan sampai ke ujung jari, ya, sampai ke ujung jari. Kalau lengan, ada lengan bawah, ada lengan atas, ya. Kalau lengan atas mulai dari sendi bahu sampai siku. Kalau lengan bawah itu dari siku ke pergelangan tangan, ya. Kalau saya bilang tangan berarti artinya itu dari pergelangan tangan hingga ke ujung jari-jari saja, bukan seluruhnya, gitu ya. Nah, latihannya yang pertama menggiring bola dengan stick. Nah, ini sudah pernah ya saya berikan ya. Ini untuk menguatkan ya, untuk menguatkan otot bagian tangan. Menggenggamnya udah kuat belum? Nah, nanti tolong yang belum dilatihkan bisa dilatihkan ulang ya. Bergelantungan. Nah, kemarin sudah saya kasih belum ya tugasnya ya yang bergelantungan ya. Terus memanjat sambil memindah objek. Nah, jadi kalau di rumah ada yang panjatan di tembok itu ya, atau apa namanya, eh, monkey bar boleh juga gitu ya, yang untuk memanjat gitu ya. Nah, nanti bisa digunakan. Jadi sambil memanjat, sambil membawa bola gitu ya. Jadi nggak usah tinggi-tinggi karena atau bukan bola aja. Kalau bola agak sulit ya. Mungkin bisa dengan membawa jepit jemuran gitu ya. Nanti dijepitkan di atas, terus turun lagi, ngambil jepitnya lagi. Terus di bawah memanjat, terus dijepitkan di atas gitu ya. Jadi seperti itu berulang-ulang ya. Karena ini menguatkan, kita bertujuan untuk menguatkan otot bagian tangan dan jari-jari anak, sehingga yang kita latihkan adalah memanjat. Otomatis kan menggunakan jari-jari tangan ya Bu. Kalau memanjat itu mengait ya, untuk mengait gitu ya, mengait dengan jari-jari sehingga jadinya semakin kuat gitu ya. Adapun apa namanya jemuran itu sebagai target aja ya, sebagai target tambahan gitu ya. Setiap aktivitas kan memang harus kita berikan targetnya. Jangan sampai cuman eh, misalkan kayak naik papan itu kan cuma jalan aja gitu tanpa harus ada targetnya. Nah itu nanti kurang memberikan efek dan kurang memberikan apa ya istilahnya anak tidak tertantang. Ya. Jadi nggak ada efek terapinya. Harus ada target atau apa namanya tugas yang aturan ya yang harus mengikat dia ya gitu. Selanjutnya memindah air dengan ember, menyiram tanaman. Nah, itu semua menggunakan tangan kan ya. Bermain dakon ya, menyentuh tutup botol. Yang belum berhasil boleh diulang lagi ya. Terus membuka tutup botol, bermain plastisin dengan cola pins
pins itu yang tadi kayak mencubit gitu ya, dari semua semua apa namanya, semua jari, mulai jempol dengan jari telunjuk, jempol dengan jari tengah, jempol dengan jari manis, jempol dengan kelingkingnya. Nah, misalkan bisa ya. Bun, kalau belum bisa, masa nggak bisa diajarkan? Nah, bisa juga. Jadi kitanya yang menggerakkan. Biar anak itu punya pengalaman saat melakukan aktivitas seperti itu gitu. Kita berikan pengalaman aja karena stimulasi itu kan pada dasarnya kita memberikan pengalaman baru ya kepada anak supaya anak itu indranya itu terstimulasi, bisa memberikan apa namanya, eh, apa namanya, salah satu apa, memori ya. Jadi setiap indera itu kan punya punya sel reseptor gitu ya, reseptor untuk disampaikan ke otak gitu ya, punya alat penangkap lah ya istilahnya ya, untuk menangkap stimulus yang datang dari luar terus disalurkan ke otak. Nanti di otak kan diolah gitu ya, untuk ditanggapi kembali apakah yang bagaimana yang seharusnya respon yang tepat gitu ya. Nah, ketika kita memberikan pengalaman kepada anak, pengalaman baru terutama ya, kayak misalkan tadi yang pins, pola pins gitu, anak belum bisa, kita cubitkan dengan tangan dia tentunya ya. Nah, itu akan memberikan stimulasi pada proprioceptifnya juga gitu ya, memberikan stimulasi pada taktilnya juga gitu ya. Nah, sehingga terstimulus sensor-sensor yang ada pada yang harusnya bekerja, baik proprioceptifnya atau taktilnya ataupun visualnya dan lain sebagainya. Gitu ya, Bu. Jadi prinsipnya dari kita melatih anak itu adalah memberikan pengalaman baru. Kasih aja pengalaman baru. Kalau belum bisa, ajari gitu ya. Kalau belum bisa, dibantu boleh ya. Karena pada dasarnya kita memberikan eh, apa, pengalaman sensori pada anak gitu ya. Selanjutnya mengkoordinasikan antara jari. Nah, jari-jari itu dikoordinasikan, bisa dengan apa namanya, hampir sama ya dengan tadi, apa namanya, bermain play-doh itu juga dalam rangka mengkoordinasikan antara jari-jari kita ya. Jadi lebih, biar lebih lihai lagi gitu ya, menggunakan jari kita, menggunakan tangan kita ya. Terus aktivitas menyuntik. Nah, menyuntik itu kan bisa dibayangkan ya Bun, kita menggunakan atau suntikannya itu kan di antara dua jari ya, dua jari kita, antara telunjuk dengan jari tengah gitu ya. Nah terus baru didorong menggunakan jari jempolnya. Nah seperti itu. Nanti bisa juga kita berikan suntik mainan itu loh, kan ada toh yang eh, suntikan mainan itu bisa juga dipakai buat latihan ya, untuk latihan bagi, terutama bagi anak-anak yang sudah siap gitu ya, sudah siap untuk dilatih fine motor skill. Kalau kalau yang seperti eh, Hafiza ataupun Akmar yang masih 3 tahun itu kemungkinan besar masih kesulitan ya. Kalau kalau pengen mencoba kan juga nggak ada masalah gitu ya. Cuman nanti masih kesulitan ya. Boleh diberikan dibantu full ya nggak apa-apa. Namanya memberikan pengalaman, insya Allah akan memberikan eh, dampak gitu ya ke anak. Selanjutnya memasukkan kerikil dengan menjepit. Nah, kalau ini seperti pom-pom itu juga bisa dengan jepit apa biasanya Bunda beli itu, jepit pinset gitu ya. Pinset itu juga bisa dipakai gitu ya. Itu untuk latihan fine motor skill-nya gitu ya. Apalagi nanti bisa dikombinasikan. Kalau misalkan kita punya pom-pom ya, pom-pomnya warna-warni, nah, terus ada wadahnya juga, itu kan biasa orang beli gitu ya, ada wadahnya juga, ada pinnya juga. Terus kalau untuk tahap awal ya, anak belum belajar warna, nggak usah diminta untuk ayo yang biru dulu atau yang terus yang kuning ya. Kalau kita belum mengajarkan warna, nggak usah dikasih tambah kesulitan gitu ya.
cukup dengan eh, menjepit, masukkan, jepit, masukkan. Entah itu warnanya apapun, kalau untuk kita tujuannya mengajarkan fine motor skill-nya, cukup fine motor skill-nya aja ya. Tidak ditambah dengan kemampuan kognitif yang yaitu yang tadi membedakan warna. Itu kan masuk ke kemampuan kognitifnya ya. Jadi anak malah bingung kalau tahap awal belum kita ajarkan kemampuan mengenali warna terus kita ditambah itu menjepit aja terkadang dia masih kesulitan kok ya, apalagi suruh berpikir ini harus yang kuning dulu yang mana yang kuning. Kalaupun anak mampu nggak ada masalah bun ya, nggak ada masalah ya, tapi kalau anak itu belum ada orientasi warna dan kita belum mengajarkan, ya jangan dikasih dulu gitu ya, jangan dikasih tambah kesulitan lagi ya. Karena dia untuk berpikir lebih banyak itu membutuhkan effort, membutuhkan energi yang tinggi banget gitu. Dia harus satu-satu belajarnya. Oh, memasukkan dulu. Jadi melatih fine motor skill-nya dulu. Nah, baru berikutnya kalau kita udah mengajarkan warna, eh, kita bisa memadukan antara fine motor skill dengan kemampuan kognitifnya. Oh, sekarang Ibu minta kamu memasukkan warna kuning dulu. Nah, kuning dulu. Dia bisa nggak ya membedakan antara warna kuning, warna biru, warna hijau gitu ya. Nah, dia paham nggak konsep warna-warna itu? Nah, kalau dia sudah paham, nggak ada masalah, tetap bisa kita lakukan, gitu ya. Jadi mengajarkan anak dari yang paling sederhana dulu, ya, tidak ditambah-tambah dulu, ya, sesuai tujuannya. Kalau tujuan fine motor skill ya fine motor skill dulu aja, jangan ditambah untuk warna dulu, gitu ya. Kalau mengenalkan warna ya warna aja, tidak usah ditambah dengan fine motor skill-nya itu untuk tahap awal. Adapun nanti berkembang ya, ya kalau udah pinter tambah tantangannya lagi. Gitu ya pun paham ya. Selanjutnya memancing, mengancingkan baju yang tidak sedang dipakai. Nah, jadi eh, aktivitas mengancingkan baju itu termasuk aktivitas memanipulasi benda-benda kecil atau istilahnya prehension pattern ya, pola memanipulasi. Jadi kalau mau mengajarkan ini ke anak gitu ya, diusahakan kancingnya yang besar dulu ya, jangan yang langsung kecil banget gitu, nanti anak akan kesulitan. Jadi yang besar dulu, yang mudah dulu bagi anak. Ya, kalau anak sudah oh konsep mengancingkan baju itu sudah bisa, baru nanti kita kasih tantangan lagi. Coba ini yang kecil, tentu kan lebih sulit ya dibandingkan yang besar karena memegangnya harus harus betul-betul pas gitu ya. Kalau nggak pas nggak masuk masuk ke lubangnya. Nah, jadi digradasi ya dari yang besar dulu, terus yang semakin kecil semakin kecil. Kalau bunda kesulitan pun nggak punya baju yang kancingnya besar, terus atau nggak punya baju yang macam-macam kancingnya pun. Ya. Nah, eh, ini bisa kita bikin sebetulnya, kita bikin atau modifikasi. Ya. Jadi kita memang bikin semacam kain yang kancingnya kita desain, gitu ya. Oh ini kancing yang besar, ini kancing kecil. Nah itu kalau di klinik atau rumah sakit biasanya ada yang menyediakan seperti itu, latihan pengancingan baju, kain motor skill. Tapi kalau di rumah ya boleh juga kalau memang sungguh-sungguh melatih anaknya bisa dibikin sendiri ataupun yang seadanya pun juga nggak apa-apa. Kita harus memberikan bantuan support. Ada juga nanti mengenakan atau eh, merekrut dulu yang bahasa Indonesia apa ya? Diselarakan, nah, itu ya. Pakai red, ya, pakai red itu
Ada yang tanyakan sampai sini, Bu? Ada. Nah, menggunting. Nah, yang kemarin sudah belajar berarti gunting bisa diulang kembali atau tingkatkan lagi. Jadi yang saya berikan itu dasar ya. Silahkan nanti kita mengkreasikan. Hanya saja ketika mengkreasikan atau kreativitas dari kita sendiri bisa dikomunikasi. Apakah anak sudah mampu seperti ini atau belum? Terkadang kita memberinya juga terlalu tinggi dan tidak paham anak tidak bisa atau belum. Jadi harus disesuaikan. Kalau belum bisa, kita paksa nanti dia stres. Ya. Kalau stres dia biasa melampiaskannya dengan pukul, pukul kepalanya atau membenturkan dinding atau dia tantrum. Jadinya kan seperti itu. Nah, itu kurang baik untuk kesehatan mentalnya kalau sering stres. Selanjutnya menempel. Menempel kayaknya sudah pernah ya kemarin itu merangkai karet, karet gelang. Nah, sudah cocok, sudah sudah ya. Silahkan diulang kembali. Terus bermain dengan aduk tepung tapioka. Nah ini semacam lumpur, ya, kayak lumpur. Kalau mau langsung ke lumpur, cetak-cetak atau bahkan yang tidak play-doh juga nggak ada. Selanjutnya meronce. Nah, meronce baru di tahap yang paling tersedia. Kalau udah kita latihkan motorik kasarnya ya, terutama di bagian sensori motornya kita matangkan, baru ke motorik seperti itu. Kurang jelas ya suaranya ya. Oke, sudah belum, Bun? Sudah jelas ya? Masih, Bun. Oke, selanjutnya. Handwriting. Aktivitas handwriting. Oh ya, oke. Aktivitas handwriting. Mengenal bentuk geometri. Nah, jadi kita awali dengan bentuk-bentuk geometri. Yang kemarin masih belum paham bentuk-bentuk geometri, sering aja diajarkan. Ini namanya segitiga, namanya lingkaran, sering aja. Oh itu tutup tutup gelasnya bentuknya lingkaran ya. Gitu. Nah itu sering kalau anak sering mendengar, insya Allah juga lebih mudah. Ya. Terus menirukan pola gerakan saat membuat bentuk geometri. Nah, nanti ada videonya juga. Selanjutnya membuat pola atau bentuk geometri dengan tangan di pasir. Nah, jadi Bunda nanti boleh menyediakan tanah atau pasir ya dibagi ya. Terus kita kasih tanah atau pasir, terus anak diminta untuk membuat pola. Pola lingkaran boleh ataupun huruf kalau yang sudah bisa boleh juga atau menulis di pasir ya seperti itu. Selanjutnya meniru gerakan membuat huruf pada kertas. Nah, jadi bisa menggunakan pensil ataupun jari-jarinya juga nggak apa-apa. Yang penting polanya itu dia paham. Terus menuliskan huruf di dinding. Nah, kenapa Bun? Kok di dinding, di kertas, di pasir, medianya kok berbeda-beda? Nah, ini berpengaruh Bun ya, berpengaruh pada ketahanan dia berdiri, ketahanan saat dia duduk, terus dia apa namanya dia bisa nggak ya mengimajinasikan apa mengeneralisasikan imajinasinya ketika diganti medianya gitu ya yang awalnya di pasir jadi di kertas dia bisa nggak ya menyesuaikan itu. Nah itu perlu juga kita latihkan supaya anak itu lebih banyak pengalamannya ya. Selanjutnya menebalkan garis ya. Nanti ini
di modul ya. Mengcopy garis juga sama, di modul juga menebalkan huruf, mengcopy huruf gitu ya. Nah, terus nanti salah satu tugasnya juga membuat kolase dari biji-bijian seperti ini. Gitu ya. Nah, pun tapi kalau anak yang di bawah yang masih kecil kayak Akbar mungkin atau Hafiza apa ya begini tugasnya ya nanti ada tugas lain gitu ya. Oke, sudah paham ya untuk apa namanya penjelasan mengenai pre-akademik ya. Nanti ini masih ada kok sesi kedua biar nanti Bunda lebih jelas lagi ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke tugas ya. Untuk tugas di bawah anak 6 tahun ya, anak di bawah 6 tahun ya. Yang pertama, memahamkan konsep panas dingin ini untuk sensorinya ya. Kita tetap latihan untuk sensorinya ya. Paham, memahamkan anak, oh ini panas, ini dingin. Nah, tahu. Nah, nanti silahkan Bunda boleh ya menggunakan botol ya, botol bekas boleh diisi dengan air ya, panas. Yang satunya dingin, tapi panasnya juga jangan yang 100 derajat. yang yang anget boleh ya, yang nggak panas-panas. Pokoknya intinya panas sama dingin ya. Jadi intinya anak aman gitu ya, tidak luka gitu ya. Paham ya? Dan satunya diisi air es, satunya diisi air panas. Nanti silahkan di eh, apa namanya disuruh nunjuk mana pan ini suruh dipegang ya. Kalau anak di bawah usia 6 tahun ini rasanya panas, ini dingin, dipegangkan tangan anak dipegangkan. Jadi pegangnya itu untuk pertama kali paling sekitar 3 detik boleh. Tik, tik, tik. Nah, dia merasakan oh ini panas, ini dingin. Sama juga untuk 3 detik pertama. Tik, tik, tik. Gitu ya. Terus menggunakan kedua tangannya. Nah, tangan kanan memegang yang hangat, tangan kiri memegang yang dingin. Nah, oh ini panas, ini dingin. Ibu selalu mengingatkan terus atau mengucapkan panas dingin gitu ya. Jadi yang ini panas, yang ini dingin. Kalau sudah tahu itu, terus kita cek. Anak diminta, yang panas mana? Ditunjuk yang panas. Yang dingin mana? Nah, kalau belum bisa gimana Bun? Gak apa-apa, diulang besok juga boleh. Ya, diulang lagi. Ya. Dan nanti bisa eh, di apa namanya digeneralisasikan juga. Jadi, oh ibu bawa minum dingin nih, dingin rasanya dingin. Oh, jadi anak biar sering diingatkan, oh kayak gitu dingin ya. Terus, oh yang rasanya ini panas. Gitu. Nah, selanjutnya untuk ruang sensori motor ya, menyendok pasir lalu memasukkan ke dalam wadah yang lain. Nanti kalaupun masih dibantu full nggak apa-apa, ya. Nanti kita lihat ya. Boleh tanah, boleh pasir, ya. Kalaupun langsung masuk, langsung main di pasir nggak apa-apa, ya. Ini anak saya itu misalkan eh, mau main pasir tapi di dalam rumah aja Bun ya boleh lah tapi langsung misalkan di depan rumah ada gundukan pasir langsung diajak ke pasir terus suruh nyendok nyendok itu pun juga boleh. Selanjutnya memotong plastisin lalu memasukkan ke dalam botol. Jadi memotongnya ini menggunakan jari-jarinya ya Bun, bukan menggunakan pisau. Tapi memotong ini mencuil-cuil gitu. Paham ya bahasa cuil-cuil gitu ya. Cuil-cuil itu memotong dengan tangan tapi kecil potong-potongannya. Namanya mencuil. Kalau orang Jawa paham. Ya. Jadi di potongan kecil dimasukkan ke dalam botol plastisinya ini. Ya. Paham ya? Selanjutnya memainkan salah satu alat musik. Nah, ini boleh.
Piano kalau di rumah ada piano juga boleh. Piano yang mainan juga nggak apa-apa. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu boleh. Namanya pas memanfaatkan waktu luangnya ya. Boleh kalau di rumah punya drum boleh. Atau ada yang punya kulintang ya boleh juga. Itu dipukul gitu ya. Boleh. Atau seruling juga boleh. Ya. Jadi anak itu kalau ada bunyinya itu biasanya dia suka sambil dia uh, me, me, melihaikan, melatih untuk jari-jarinya. Selanjutnya memencet tombol blender. Ya, ini untuk ruang produktivitas. Anak diminta untuk memencet tombol. Bagi yang masih takut suara blender, suara vacuum cleaner, suara bor, suara ambulan, nah nanti bisa diantisipasi gitu ya. Jadi bundanya yang memencet, anaknya dipeluk sambil memeluk anak gitu ya. Biar anak di situ, biar dia tahu, oh ternyata yang aku takutkan itu nggak apa-apa ya. Ini suara blender, nggak usah takut. Kalaupun anak masih sangat kesulitan, ya dipeluk. Kalaupun anak masih kesulitan atau sangat histeris gitu ya, kalau dengar suara peluk histeris meskipun udah dipeluk, tapi dia histeris ya boleh dimatikan. Jadi pelan-pelan gradasi. Ya. Jadi masih ada sensitivitas di bagian eh, telinganya. Jadi auditory language itu memang nanti semacam visual persepsi ya. Kalau visual persepsi itu kan dari mata dipersepsikan di otak, gitu ya, diolah di otak. Nah itu dari apa yang dia dengar diolah di otak. Nah berarti itu persepsi ya. Persepsi ini juga masih belum baik. Maka dilatih pelan-pelan, gitu ya. Nanti lama-lama anak paham ya, nggak takut lagi. Itu kan tahap awal kalau anak itu takut blender itu kita yang mencet dulu nggak apa-apa tapi anak di situ kita peluk ya pencet tapi kita peluk nanti nggak apa-apa nih di pelan-pelan aja mencetnya yang tombol yang kalau dipencet bunyi kalau dilepas mati itu lebih tombol yang apa kalau ada nah, kalau nggak ada pun juga paling beberapa detik dulu terus di apa namanya dilepas dinormalkan lagi nanti pencet lagi dinormalkan lagi durasinya ya yang dimainkan ya. Kemudian untuk ruang keimanan masih sama ya Bu ini cuma butuh diulang-ulang aja mulai dari memperdengarkan ayat-ayat pendek terus kita mengenalkan Allah melalui ciptaannya gitu nah, itu sering aja dikenalkan sambil kita ajari untuk sholat adabnya juga ditekankan gitu jadi perpaduan antara informasi yang diterima anak terus rutinitas hariannya dia lakukan juga supaya dia bisa paham karena memang kembali lagi ya Bu manusia itu terdiri dari dua fisik dan eh, apa jiwa jadi tidak cuman jiwa apa fisiknya aja yang kita berikan stimulus tetapi eh, apa namanya jiwanya pun juga sama jadi pengobatan secara holistik itu mencakup mental juga fisik juga. Jadi semuanya kita stimulasi gitu ya. Selanjutnya menggambar seluruh anggota tubuh. Nah, ini untuk ruang kognitif, kok seluruh anggota tubuh nih, anggota keluarga. Maaf, ini salah ketik ya. Menggambar seluruh anggota keluarga. Oh, ini ayah, ini ibu, ini adik, ini kakak. Nah, itu digambar ya misalkan nggak bagus-bagus juga nggak apa-apa. Paling semaksimalnya bunda aja. Jadi anak itu biar apa namanya punya persepsi yang baik lah ya. Punya, oh gini ya menggambar. Jadi anak tuh sebetulnya kalau di usia-usia 3 tahunan itu suka digambarkan, terus dia suka. Gitu ya. Nah itu difasilitasi ya. Kita yang menggambar. Selanjutnya mengecek kembali untuk aktivitas makan ya di ruang kemandirian. Coba dicek kembali. Dia makannya sudah benar, sudah bisa belum? Udah bisa Bun, tapi berjajaran kemana-mana gitu ya.
Ya nggak apa-apa, namanya belajar gitu ya. Nanti Bunda boleh mengawasi atau membersamai ketika makan gitu. Terus minum. Nah, jadi memang melatih itu ya sambil sambil apa ya, sambil kita bersamai terus gitu, kita awasi, kita bimbing, kita betulkan gitu ya. Sekali kita awasin aja, sekali kita bersamai terus gitu ya. Selanjutnya eh, untuk daftar kata apa saja yang sudah dikuasai anak. Tolong nanti Bunda bisa di apa namanya, di-listkan aja ya. Bun, tapi belum bisa satu kata pun, atau babbling, masih masih tahap babbling. Oke, nggak apa-apa. Kalau masih tahap babbling, berarti nanti dikuatkan untuk eh, motor oralnya, terus aktivitas meniupnya, dan stimulasi-stimulasi yang lain yang sudah kemarin-kemarin sudah saya ajarkan ya. Kalau belum jelas, nanti oral motornya Bu. Kalau maksudnya kalau daftar kata-kata yang sudah dikuasai tapi belum jelas begitu ya, nggak apa-apa. Itu di kalau udah cerewis banget tapi belum jelas semua, nggak apa-apa. Itu udah bagus ya. Hanya saja nanti untuk memperjelas itu kita cukup menguatkan apa oral motornya aja, ditambah kita mengajarkan atau mencontohkan cara mengucapkan kata secara jelas. Nanti itu seiring dengan prosesnya, proses waktu maksudnya ya, itu insya Allah akan membaik ya, asal kita terus menerus untuk memberikan ya memberikan stimulasi ya. Tapi bisa ngomong kan Bu, maksudnya bisa bisa komunikasi terus gitu loh, intens. Jadi dia udah ceriwis ya, tapi belum jelas semuanya. Nggak apa-apa, itu udah bagus ya. Nanti tinggal memperjelaskan untuk latihan oral motor. Jadi tahapnya nanti oral motornya. Jadi menguatkan atau bagian mulut, fleksibilitas dari lidah, gitu ya, bagian rahangnya, nah, itu lebih banyak dikuatkan sambil kita setiap kata, ya, setiap eh, setiap kata yang kita ajarkan itu harus jelas gitu ya. Misalkan ayam, ayam, coba Akmar bilang ayam gitu contohnya, biar jelas aja. Nah nanti lama-lama anak sambil tadi a e u e o babi bu be bo jak ju je jo itu dilatihkan ulang kan ya. Oke, selanjutnya untuk anak di atas di atas 7 tahun. Ini saya matikan videonya aja Bun, ya, biar biar loadingnya lebih lebih sat. Ini kok lama betul loading. Oke. Yang pertama adalah menggelindingkan ban sambil berlari. Nanti masuk ke ruang sensori ya. Ini masuk ke ruang sensori. Anak diminta untuk menggelindingkan ban sambil berlari ya. Boleh menggunakan stick boleh atau menggunakan tangannya juga boleh. Terus yang kedua, melempar bola ke atas lalu menangkapnya. Ya, jadi kita contohkan dulu. Ayo lempar bolanya ke atas, kalau tinggi-tinggi, yang pendek aja dulu nggak apa-apa. Boleh dilakukan di lapangan, di halaman, boleh. Ya. Selanjutnya untuk di ruang pre-akademik membuat kolase dari biji-bijian seperti yang tadi ya Bun, sudah saya jelaskan tadi ya, sudah saya contohkan tadi ya. Selanjutnya di ruang leisure time ya kita membuat kipas mainan ya, yang kertasnya dilempit-lempit itu loh Bu, yang dilipat-lipat ya, kertasnya dilipat-lipat jadi kipas, ada lemnya, dikasih lem dikit, nah terus jadi kipas. Nah itu untuk latihan fine motor skill ya. Selanjutnya untuk
di ruang produktivitas mengumpulkan sampah lalu membuangnya gitu ya. Jadi produktivitas ini kan cenderungnya kemanfaatan gitu ya diri kita terhadap lingkungan ataupun eh, orang-orang sekitar gitu ya. Nah, yang dimaksud ini bukan sekedar memunguti sampah itu bukan ya, tetapi membawa sampah yang sudah terkumpul itu untuk dibuang di posnya. Boleh kalau di rumah ada mungkin pembuangan sampah gitu ya, itu bisa dilakukan oleh anak gitu ya. Maksudnya, ayo kita buang sampah yuk. Jadi anak itu membawa sampah yang banyak lalu dibuang. Kalaupun ada tukang sampah yang datang ke rumah, anak diminta untuk kasihkan tukang sampahnya atau suruh masukkan ke dalam eh, bak sampahnya boleh kalau bak sampahnya terjangkau gitu. Disuruh bawa gitu. Nggak apa-apa itu memang mengajari anak untuk lebih produktif lagi gitu ya. Atau mengajarkan untuk aktivitas yang rumah gitu ya, membantu orang tua. Selanjutnya mengulang kembali ayat-ayat Al-Quran seperti sama ya Bun untuk di ruang akademik itu sama dengan anak-anak yang di bawah usia 6 tahun tadi ya karena itu cuma membiasakan ya. Adapun sudah sampai hafalan misalkan hafalan sudah sampai sini ya itu terus dikembangkan terus di rutinitasnya dijaga gitu ya. Selanjutnya bercerita dengan menggunakan boneka tangan, gitu ya. Nah ini untuk melatih imajinasi anak, gitu ya. Nanti saya berikan contohnya boleh juga, gitu ya, menceritakan tentang siapa ataupun apa, gitu ya. Selanjutnya mengambil baju ini yang untuk ruang kemandirian ya, mengambil baju ganti dari almari dan memakainya. Jadi anak itu yang dinamakan berpakaian atau memakai pakaian atas dan memakai pakaian bawah itu dimulai dari dia mengambil baju ya, mengambil baju di lemari, dia memilihnya, dia bisa mengambilnya tanpa harus roboh ya. Baju-baju yang udah ditata itu eh, langsung ditarik begitu saja akhirnya buyar semua atau rusak semua lipatannya gitu. Nah, bukan seperti itu ya, tapi harus diajari ya. Jadi cara ngambil bajunya begini loh. Itu anak biar paham. Kalaupun cuma bisa asal pakai aja, dia belum masih dikatakan baru sekitar 70% bisa pakai baju sendiri. Tetapi yang harus dia membuka lemari, lemari bajunya, terus dia mengambil bajunya, dia bisa memilih baju yang dia suka disesuaikan dengan eh, apa namanya keseharian. Oh ini mau sekolah berarti pakai baju seragam. Oh ini mau bermain pakai baju kaos. Oh ini mau bepergian pakai baju hem. Mungkin kan sampai sedetail itu ya kita bisa mengarahkan anak. Oh kita kan mau berenang. Adik baju mana? Pakai baju yang apa? Nah itu kan anak bisa memilih ya, bisa menyesuaikan ya situasi kondisi dengan baju yang dia gunakan atau dia pakai gitu ya diajari. Nah, selanjutnya yang ruang ke-9 ya, ruang ke komunikasi ya. Mengecek sudah sejauh mana kemampuan komunikasi anak. Nah, nanti dilaporkan aja. Bun, udah ceriwis. Oh ya, bagus. Bun, ini udah bisa komunikasi dua arah, tapi masih terbatas, belum bisa bercerita. Oke, nggak apa-apa. Bun, ini masih tahap pembeo. Oh, nggak apa-apa, membeo. Atau ya tahap apalah ya. Yang penting anak itu terpantau untuk komunikasi fungsionalnya gitu ya. Nah nanti mungkin uh, kalau Bunda uh, apa namanya uh, tadi saya beberapa menjanjikan untuk videonya ya. Nah nanti tolong saya diingatkan kembali ya Bu. Terkadang saya juga lupa gitu ya. Jadi kalau nggak diingatkan lupa. Mohon maaf ya. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau disampaikan lagi tentang penjelasan tugas ataupun materi. Ini yang hadir ada 5 orang ya. Coba saya cek ya dari yang hadir Bunda Asmi, Bunda Diana, Bunda Dwi, Bunda Lani, Bunda Sari. Ya.
nggak apa-apa ya. Nanti yang lain mudah-mudahan bisa ya. Yang penting ilmunya sampai. Oke, kalau tidak ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, saya tutup ya Bunda ya. Ada? Nggak ada? Oke. Oke, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan wawasan, bisa memberikan manfaat untuk Bunda sekalian. Jika ada kesulitan, jangan sungkan untuk menanyakan ya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kita di sore hari ini. Saya dulu berhamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.